Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi ya di titik balik perubahan. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud syukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahim. Amin. Bang Aswar, monggo. Oke, Om. Oke ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin program kita. Oh ya teman-teman, untuk di bulan Juni, ya bulan Juni, program TBP itu adanya di hari Minggu, Senin, Rabu. Selasanya mau digunakan untuk sesi transendensi teman-teman alumni MTL. Yang alumni MTL, karena ini alumni MTL OC ini sesi transendensinya sedikit. Dan itu di luar Kamisan ya. Di luar Kamisan. Jadi mungkin sekarang tuh sistem transendensinya pakai kuota gitu. Di sebulan katakan, ini saya coba dulu sebulan 30 orang transendensi. Jadi kalau waktunya masih banyak mungkin ya ditambahkanlah. Rencana sih sehari bisa 2 orang gitu ya. Jadi sebulan itu bisa 60 orang. Dan itu kita program TBP yang kita kurangin. Sebenarnya nggak ngurang sih, karena masih ada subsidi, masih ada sesama, masih ada new normal gitu ya. Jadi tetap aja 5 hari gitu. Itu untuk info terbarunya ya. Info terbaru. Sekarang kita lanjutin program kita, pembacaan buku Dissolving Ego. Ya teman-teman yang belum punya ya ngumpulin duitnya, biar kemudian tuh bisa mencatat bisa punya ya bukunya. Karena ini buku kan tentang bagaimana mengilmui rasa kesayaan yang es kecil itu loh. Seharusnya setiap orang tuh punya buku seperti buku Dissolving Ego ini. Harusnya setiap orang tuh punya, karena itu menunjukkan bagaimana dia mempelajari, meneliti rasa kesayaannya sendiri, kan gitu. Jadi dengan meneliti rasa kesayaan itu, maka cengkraman ego itu akan pelan-pelan larut, seperti yang ada di buku, beda bukunya itu kan, gambarnya dari hitam pekat ke hitam perak gitu ya, lalu kemudian putih. Seperti itu. Sehingga kemudian tuh rasa kesayaannya itu bisa bergeser fokus. Bisa bergeser fokus sehingga kemudian tuh progresif rasa kesayaan tuh terjadi. Ini kan kita hidup dalam kemanusiaan kita kayak gini. Dengan dalam kemanusiaan ini kan problemnya ini kompleks. Ya. Dalam kemanusiaan tuh problemnya kompleks. Itu satu. Tadi ini terwariskan, ya kan terwariskan. Nah,
problem kemanusiaan yang kompleks terwariskan itu kan menjadi beban ya. Lah, beban dalam kemanusiaan ini kan mesti diatasi oleh energi spiritual, ya toh? Energi spiritual itu kan ada dua. Energi yang S kecil, S besar itu kan rasa kesayaan. Kalau yang S kecil itu rasa kesayaan yang disebabkan pada sisi-sisi kemanusiaannya. Itu jadi S kecil. Tapi kalau rasa kesayaan itu disebabkan pada yang hak, itu nanti dia akan mampu mengatasi masalah-masalah apapun dalam kemanusiaan. Jadi kita kita geser pemahaman tentang masalah dalam kemanusiaan ini. Dan itu dilihat penyelesaiannya itu tergantung kepada kemampuanmu untuk meneliti rasa kesayaanmu yang sudah disebatkan pada kemanusiaan. Itu pokoknya. Jadi tanpa meneliti rasa kesayaan pada kemanusiaan itu tidak geser. Rasa kesayaan pada yang hak itu tidak akan progresif. Jadi dia naiknya rasa kesayaan itu karena diteliti kesalahan. Neliti kesalahan dulu, baru nanti tahu yang benar. Jadi ini bukan sesuatu yang dihafalkan. Aku adalah ini. Nggak bisa begitu. Nggak bisa aku adalah ini gitu. Ini adalah proses transendensi, proses progresif. Sebenarnya, jadi ketika kita meneliti rasa kesayaan itu, ya tubuh tidak harus mati. Tapi tubuh itu jangan disebatkan. Nanti dia kuat. Jadi kan begitupun dengan kelompok sosial itu juga nggak harus dihabisi gitu kan. Ini sisi kemanusiaan. Problem utamanya itu jangan nisbatkan rasa kesayaan itu pada ini gitu, pada sisi kemanusiaan, karena kalau diisbatkan itu dia pasti jadi terbatas. Seperti itu. Jadi tubuh nggak harus dihilangkan, sosial nggak harus dihilangkan, tetapi rasa kesayaan tidak disebabkan pada itu. Ya, seperti itu. Jadi yang harus dilakukan ini adalah melepaskan yang sudah terisbat itu. Kalau dalam bahasanya Hawking ini, melepaskan identifikasi. Melepaskan identifikasi artinya, jadi dia harus dilepaskan, nggak bisa kok belum dilepaskan, tahu-tahu aku sudah pada yang hak, ya enggak begitu. Itu menjadi pernyataan pikiran, pernyataan biasa. Jadi kuatnya atau rasa kesayaan pada yang hak itu kuat tumbuh jika kita mampu melepaskan rasa kesayaan yang sudah diisbatkan pada kemanusiaan. Itu yang harus dipelajari. Jadi nggak usah mempelajari
Gak usah mempelajari rasa kesayaan pada yang hak itu, gak usah dipelajari itu. Memang sejatinya itu begitu. Pelajari saja rasa kesayaan pada kemanusiaan itu. Bisa memahami itu, maka dia pasti itu berarti telah mengalami kehadiran, katakan rahmat Tuhan itu kan, kehadiran cahayanya. Seperti itu. Jadi jangan kebalik. Fokus untuk mempelajari rasa kesayaan yang diisbatkan pada kemanusiaan serta programnya. Jadi jangan mempelajari, misalnya aku mau mempelajari rasa kesayaan pada yang hak. Belum. Itu bukan pelajaran. Itu kenyataan. Gak usah dipelajari. Gak usah dipelajari, bisa sendiri. Yang harus dipelajari, rasa kesayaan yang telah disebutkan pada kemanusiaan beserta dengan program di baliknya. Seperti itu. Jadi bukan menambahkan sebenarnya, tapi melepaskan. Jadi nggak ada yang harus ditambahkan, ilmu yang harus ditambahkan itu nggak ada. Jadi semua yang dipelajari selama ini itu hanya adalah untuk melepaskan, bukan untuk mendapatkan. Itu yang paling penting ya. Kemudian ini berulang-ulang nih. Ego tidak bisa ditaklukkan dengan mengutuknya, membenci. Ya ini cara memperlakukan rasa kesayaan yang sudah terisbat pada kemanusiaan itu tidak bisa dikutuk. Nggak bisa dibenci, nggak bisa diversus. Makanya dia ya seperti ini saja. Ya kan? Yang diperlukan itu adalah memperlemah strukturnya. Sebaliknya orang meniadakan energinya, ya di energi dilepas saja pengisbatannya itu. Jadi jangan diisbatkan di situ, tapi jangan dimusuhin. Jangan dimusuhin. Jadi ya kalau Hawking ini melihatnya dia dari asal usul evolusi ya, ego itu. Tapi kalau kita kan ya bukan dari proses evolusi linier. Ego itu muncul dari pengkondisian awal. Ya, jadi ketika rasa kesayaan itu terkondisikan secara alami untuk disebabkan pada tubuh. Jadi kita akhirnya ini berpisah jalan sama Hawking. Kalau Hawking melihat ego itu sebagai hasil dari proses evolusi linier, kalau kita enggak. Ego itu tumbuh karena rasa kesayaan itu terisbat pada sisi-sisi manusiawi. Nah itu aja. Jadi solusinya adalah reisbat. Ya kan? Solusinya adalah nafi isbat. Itu udah beda jalan sama Hawking cara menjelaskan sejarah terbentuknya ego. Udah beda sanad ya segitu aja. Ya enggak. Tapi kalau dipelajari Hawking ya ada beda, ya mungkin ada benarnya. Tapi kita ambil sisi pragmatis normatifnya saja. Ya bahwa karena pada akhirnya itu gini. Ego itu kan dia selesai ketika dinafi isbat kan. Dinafi isbat. Di situ kita bisa tarik mundur. Oh berarti ini kesalahan pengisbatan saja. Dan kesalahan pengisbatan itu memang terjadi secara historis kan itu. Terjadi secara historis, bukan kita tidak perlu jauh
ya kita kan nggak bisa juga. Tapi kalau misalnya ada yang menganalisis sampai sejauh itu, ya monggo saja, ya disilakan saja. Jadi kita melihat ego itu adalah kesalahan pengisbatan rasa kesayaan, dan itu memang kesalahan yang bersifat spiritual. Kesalahan yang bersifatnya itu spiritual. Kan gitu. Kesalahan yang bersifat spiritual. Ya, bisa dibilang kesalahannya ini kesalahan dari ketidaktahuan. Kesalahan karena ketidakberilmuan, kan gitu. Jadi kesalahan karena ketidakberilmuan. Jadi asal-usul manusia daripada kita asal-usul pengisbatan rasa kesayaan. Kita bisa tambahin, kita bisa coret sendiri nih. Asal-usul pengisbatan rasa kesayaan. Maka solusinya itu secara ajaran teonafi isbat. Tapi ini nafi isbat ini, itu kamu harus pelajari sendiri. Nggak bisa kok rasa kesayaanmu itu kamu serahkan ke orang untuk diisbatkan. Nggak bisa. Itu nanti jadi ideologi lagi, sistem kepercayaan yang itu. Ketemu sekarang kita itu. Jadi ya isbatkan sendiri rasa kesayaanmu itu dari pengetahuan. Setelah kemudian tuh kita melihat bahwa ini non ideologis gitu. Nggak bisa saya mempengaruhimu untuk mengisbatkan rasa kesayaanmu itu kamu sendiri yang nyetir. Kamu punya kuasa mutlak, nggak ada yang bisa mengambil hak itu. Gitu. Nggak ada. Jadi ini perlu sama-sama kita perlu sama-sama kita catat baik-baik bahwa tidak ada orang lain yang bisa membantu untuk mengisbatkan rasa kesayaan kecuali kamu sendiri. Kecuali kamu sendiri. Dan itu mau nggak mau kamu harus menguasai ilmunya. Gitu. Ya kan? Nah itulah iman tuh kan. Iman itu kan kamu sendiri. Nggak bisa orang lain. Nggak bisa. Itu yang penting biar kemudian tuh kita tidak terjebak pada gerakan ideologis. Nggak usah ideologisan dulu deh. Ini soalnya perkara rasa kesayaan. Nggak ada yang bisa campuri itu. Kamu merdeka 100%. Kamu merdeka. Nah, fungsi mentornya itu membantu, mempelajari, membersamai untuk mengenali rasa kesayaan yang diisbatkan pada kemanusiaan itu. Kalau itu sudah dikenali semua, maka nanti dia tahu sendiri kok bahwa rasa kesayangannya ini akan diisbatkan ke sumber aslinya, sumber yang sejati. Itu intuitif pengetahuan semacam itu. Nggak melalui doktrin apapun. Kalau melalui doktrin malah salah. Nggak melalui ideologi manapun. Itu pengetahuan yang terungkap dengan sendirinya pada dirimu sendiri. Non ideologis, pengetahuan non ideologis. Itulah pencerahan itu. Murni dia, tahu. Jadi saya meskipun tuh ngomongin nafi isbat itu kan istilah-istilah katakan ya dalam dunia Islam, tetapi ini prosesnya kemudian tuh non ideologis. Ya kan, prosesnya non ideologis. Karena itu terkait dengan rasa kesayaan masing-masing. Ya terserah saja, wong itu rasa kesayaan masing-masing kok. Mau disebutkan pada pohon ya monggo,
mana-mana bawa pohon gitu kan. Rasa kesayangannya itu kan. Mau disebatkan pada duit ya monggo. Silakan saja, itu kan ya sangat wilayah yang sangat privat di mana setiap jiwa itu Tuhan memberikan kebebasan. Monggo isbatkan sendiri. Jadi nggak usah takut akan didoktrin. Ini nggak bisa. Didoktrin malah tambah salah. Didoktrin malah tambah salah. Dan jangan berharap ada orang lain yang akan melakukan itu. Enggak. Bahkan Tuhan pun itu memberimu kebebasan 100%. Monggo. Silakan pilih makommu untuk mengalami kehadiranku. Melalui caramu mengisbatkan rasa kesayaanmu. Itu Tuhan aja dia, monggo. Kok kita yang mengarahkan, membujuk, ya toh? Kan aneh itu. Wong Tuhan saja itu memberi kebebasan 100%. Silakan pilih makommu untuk mengalami kehadiranku melalui rasa kesayaanmu. Ya toh? Melalui rasa kesayaanmu sendiri. Nah, seperti itu. Itu penting ya, itu penting. Jadi ya apa ya? Di sini menjadi ini inklusif. Menjadi inklusif. Bahkan gurumu yang tidak bisa itu membantumu untuk melakukan itu. Wong itu Tuhan aja bebaskan sendiri. Membebaskan. Ya gurumu mendampingimu untuk itu belum yang sejati. Paling hanya begitu. Tidak bisa kamu dilakban lalu berkesayaan yang sejati. Itu tidak bisa dilakban. Nggak bisa dilakban gitu. Itu memang wilayah privat gitu ya. Kamu sendiri yang memutuskannya. Dan kamu sendiri yang mengisbatkan rasa kesayaanmu sendiri. Ya seperti itu. Dan itu untuk melakukan itu kamu butuh pemahaman yang lengkap. Kamu butuh alim. Ya toh? Kamu butuh alim. Tidak bisa. Tapi prinsipnya bahwa ya prinsip nafi isbat. Yang terlanjur diisbatkan itu dinafikan, yang hak diisbatkan. Terus menerus, dan itu kamu harus lakukan secara sadar. Tidak bisa dihipnosis. Aku dihipnosis aja bang, biar nanti saya tinggal terima jadi. Raiso. Ini proses identifikasi terus menerus. Proses identifikasi terus menerus. Nggak bisa diwakilkan, itu prinsipnya. Nggak bisa diwakilkan oleh siapapun. Itu yang paling pokok. Makanya mau nggak mau, ini belajar kayak gini harus butuh. Harus tuntas. Jadi dia harus betul-betul mengenali semuanya itu pada rasa kesayaannya sendiri. Nggak boleh jarene. Nggak ada kok iman tuh katanya kan. Ini sesuatu. Jadi dengan mempelajari ini mau nggak mau dia pasti alim. Orang beriman tuh ya alim-alim. Nanti setelah itu baru beramal soleh. Itu ya. Jadi kita dari sini ya kita ya nikmati karya Hawking, tetapi kita bisa memberi pendapat ya, pendapat. Enggak, kita tidak melihat ego itu, sebagai proses material. Kita melihat ego itu sebagai proses spiritual. Sebuah makom untuk mengalami kehadirannya. Nah, situlah kita berbeda di situ. Tapi itu bukan sesuatu yang harus diversuskan ya. Tapi itu silakan dipikirin sendiri. Jadi ego itu adalah sebuah makom untuk mengalami
kehadirannya. Nggak apa-apa kamu mengalami kehadirannya di level itu, tetapi nanti kemanusiaanmu akan memperlihatkan keburukan makom itu, ya toh? Jadi baik ego maupun keilahian itu adalah makom untuk mengalami kehadirannya. Jadi itu adalah sebuah wilayah spiritual. Sebuah wilayah spiritual. Bukan wilayah material. Bukan wilayah material. Sampai sini mudeng ya. Mudeng tentang, ya akhirnya ini kita punya ini sendiri. Punya arah sendiri. Apa itu ego gitu. Kalau Hawking melihat itu sebagai proses material, yang evolusi material, kalau kita itu adalah wilayah spiritual. Ego atau keilahian, keegoan berarti ya, keegoan atau keilahian itu makom spiritual. Itu makom spiritual. Buat apa? Untuk mengalami kehadirannya. Untuk mengalami kehadirannya. Lalu kehadirannya itu prok akan ditampilkan. Pengalamanmu terhadap kehadirannya itu akan ditampilkan di dalam kemanusiaanmu. Jadi ya, untuk memperbaiki kemanusiaanmu, perbaiki makommu untuk mengalami kehadirannya. Ah, itu bagus tuh. Ya, lah. Untuk menyembuhkan dan menumbuhkan. Menyembuhkan ya, menumbuhkan kemanusiaanmu, maka perbaiki makom dalam mengalami kehadirannya. Nah, ini quote kita temuan pagi. Ya. Itu ya. Jadi untuk shifting rasa kesayaan itu nafisbat. Secara sederhana pokoknya la ilaha illallah gitu. Tapi ini enggak, la ilaha illallahnya harus klinis. Harus klinis. Kalau dihafal-hafalin saja ya itu ada pahalanya, tapi itu sepertinya akan lambat menggeser makom untuk mengalami kehadirannya. Jadi la ilaha illallah itu prinsip sebenarnya. Itu prinsip ajaran gitu. Bukan mantra. Bukan mantra. Nah, itu adalah prinsip ajaran untuk transformasi spiritual secara universal. Ya, itu prinsipnya. Itu prinsip universal itu. Kalimatul haq. Kalimatul haq. Tapi kan kita itu dijadikan bacaan. Ya nggak apa-apa sih, ada membaca prinsip kan ada pahalanya. Tapi bagaimana prinsip itu dioperasionalkan nggak bisa hanya dibaca. Ya kan? Kan nggak bisa kita hanya membaca resep lalu kita harapkan tuh muncul kue bolu, muncul donat, hanya baca resep donat kan nggak bisa. Harus ada praktek. Harus ada praktek klinisnya. Kita itu kadang-kadang ya berharap membaca resep donat akan muncul donat. Ini nggak bisa begitu. Harus klinis. Harus klinis. Makanya kemarin tuh waktu ke pondok saya mau mengajukan
mengajukan ilmu baru. Ilmu apa? La ilaha illallah klinis. Nafi isbat klinis. Nah, belajar di mana? Wah, itu pokoknya temuan. La ilaha illallah kudu klinis. Ini bacaannya ya benar itu. Benar. Dan itu universal. Ini bukan soal ideologi ternyata. Ini adalah prinsip sama dengan E sama dengan MC kuadrat. Itu adalah pernyataan akan kenyataan, bukan ideologi. Pernyataan akan kenyataan, la ilaha illallah. Dan disebut kalimatul haq. Seperti itu. Jadi itu sama nilainya dengan E sama dengan MC kuadrat. Itu kan pernyataan akan kenyataan. Ya, toh? Kan nggak ada yang menjadikan E sama dengan MC kuadrat ini sebagai ideologi kan. Ini kan pure pengetahuan. Pengetahuan akan kenyataan. S sama dengan apa? Kalau V per T ya. Kan ini nggak ada ini yang menjadikan ini ideologi kan. Nggak ada. V kali T kali ya. Mana orang fisika nih? S sama dengan V kali T atau V per T. Itu sama dengan la ilaha illallah klinis. Itu adalah pernyataan akan kenyataan rasa kesayaan. Nah, itu. Itu perlu digarisbawahi. Biar tidak konflik dengan ideologi. Biar nggak konflik. Nanti, wah ini Bang Aswar, ini kita mau digiring ini. Enggak, oh itu pernyataan akan kenyataan kok. Nilainya sama dengan ini. Jadi saya mengucapkannya tidak sebagai ideologi. Dan itu gimana sih mau diideologikan kenyataan? Api panas, itu masa harusnya diideologi? Wong itu kenyataan kok. Pernyataan api itu panas misalnya kan. Masa itu jadi ideologi? Kan itu kenyataan. Sama dengan la ilaha illallah. Ya itu ya kenyataan. Kalau kenyataan mengenai makom di mana kamu akan mengalami kehadirannya kan. Makom. Berarti kalau kamu sebelumnya bermakom di es kecil, itu kamu harus nafikan. Dia kemudian tuh punya makom baru. Gitu aja. Masa rumus gravitasi kemudian menjadi ideologi? Nah, selama ini tuh kita mempelajari agama itu keracunan pola pikir ideologi. Iya kan? Jadi kita itu sudah ke set dulu pemahaman mengenai ideologi. Padahal itu kenyataan. S sama dengan V kali T itu bukan ideologi. Ini memang kenyataan gitu. Kenyataan yang dibahasakan gitu. Biar kita tidak lupa. Kan begitu. Kenyataan yang dibahasakan. Jadi la ilaha illallah itu kenyataan. Sebuah prinsip universal untuk mengalami kehadirannya. Itu loh. Biar enggak menakutkan. Wah, Bang Aswar ini bahaya ini. Ini menggiring orang. Enggak, ke ideologinya ini. Enggak. Enggak usum lagi. Era ideologi itu sudah mati. Sejak setelah Perang Dunia Kedua itu. Enggak ada lagi era ideologi itu. Orang udah pintar-pintar. Ya, era ideologi itu sudah habis, sudah selesai. Tapi pola pikir orang itu masih ideolog. Masih pakai log-log itu. Itu nanti akan di-challenge oleh kenyataan. Kan gitu. Jadi ideologi itu cara kita mengkorup kenyataan. Cara kita mengkorupsi kenyataan. Itu dibikinlah ideologi. Itu aja intinya ya. Biar nggak takut. Jadi
Ya seperti itulah. Jadi kenyataan klinis daripada rasa kesayaan itu secara sederhana, ya la ilaha illallah, nafi isbat itu. Itu prinsip universal. Tapi kan selama ini ya kita itu tidak terjelaskan sejauh itu, toh. Tidak terjelaskan sejauh itu. Oke, itu dulu pagi ini ya, biar makin jelas. Ada kemarin di Jogja, waktu hari apa itu ya? Tanggal 20, ya tanggal 20 kalau nggak salah. Tanggal hari Minggu. Bisa nggak? Lah, saya ganti bahasa Jawa. Bisa, yang penting itu prinsip kenyataan. Mau ganti bahasa apa ya monggo. Kalau kamu misalnya aku nggak senang dengan bahasa Arab, yes. Yang penting maksudnya itu. Wong itu kenyataan. Ya, tapi daripada kamu bikin bahasa baru yang baru didengar orang, yang mending la ilaha illallah yang orang sudah biasa dengar itu. Kamu pakai bahasa Sanskerta malah takut lagi orang. Kamu pakai bahasa Sanskerta misalnya, yang itu tidak biasa di kuping orang kan, itu malah lebih takut. Itu mah orang lebih takut. Mendingan yang sudah biasa didengar saja. Tinggal diperjelas. Oh, itu loh. Ini kan prinsip kenyataan. Bukan ideologi. Kita itu keracunan ideologi. Apa-apa itu dianggap ideologi kan. Kenyataan kok ideologi. Api panas ideologi. Ideologi api. No, api itu punya ideologi. Itu kan pikiran 400 kita aja itu kan. Sukanya bikin ideologi. Era ideologi itu udah selesai. Saya ada bukunya tuh ya. Buku filsafat era ideologi udah selesai. Sekarang mari kita sama-sama era kenyataan. Era penjarahan. Dan jangan lupa keluarganya itu disuruh belajar rasa kesayaannya dulu. Ini kadang-kadang juga orang tua ini harus setiap hari diingatin ini. Ya, toh. Nggak apa-apa misalnya kuliah, sekolah, nggak apa-apa. Tapi jangan lupakan bab rasa kesayaan. Karena itu abadi dia itu. Ilmu pokok itu ya la ilaha illallah itu. Prinsip itu gitu. Siapapun, saya mau alirannya apa aja, ini kenyataan kok. Saya tidak mengucapkan ini sebagai ideologi. Selalu begitu. Saya enggak. Karena pada akhirnya itu rasa kesayaanmu kamu harus isbatkan sendiri kok. Saya tidak bisa mengambil hak itu. Itu hak dari Tuhan. Tuhan pun bahkan membebaskanmu untuk mengalami kehadirannya. Dan seperti itu. Oke, ya itu dulu pagi ini, matur nuwun. Untuk orang tua, jangan lupa anaknya harus mastering. Mumpung masih SMP, mumpung masih SMA. Ya, tuh. Ntar kayak Ata, wah pintare, mulai belajar, neliti rasa kesayaannya sendiri. Mulai belajar ilmu, pengetahuan untuk mengisbatkan sendiri rasa kesayaan. Jadi enggak bisa ini rasa kesayaan ini, Bang, aku bisa enggak? Kayak ada yang nanya, bisa nggak Bang? Aku belajar di kantor seminggu, terus nanti rasa kesayaanku langsung ilallah. Rumongsomu. Nanti Bang Aswar yang sertifikasi. Loh, kok kamu kembali lagi ke zaman sertifikat sih? Loh, ini kamu nggak ada yang bisa mensertifikasi ini, gitu loh. Ini pengetahuan kenyataan itu nggak bisa saya sertifikasi. Pokoknya saya mau bayar itu, saya mau bayar, kalau saya seminggu tempat Bang Aswar, saya langsung terisbatkan ilallah, anda mau lagi saya, wairullah. Yo rai songono lur. Kamu kok. Minta sertifikasi Bang Aswar, ya enggak, mana ada. Mau saya jambang kayak ke sertifikat. Tak? Tapi pengetahuanmu itu akan berguna, akan terkonfirmasi oleh dirimu dan orang yang mengetahuinya. Jangan minta sertifikat.
Gak ada sertifikatan di sini. Mengilau-ulah kok sertifikasi. Mau tak jasa tarekat. Kalau mau jasa tarekat ya tak bapak ke Mbah Ahmad. Ada tantar ke Mas Jayen, biar kamu dapat ijazah toriko. Itu kan apa? Komitmen untuk mengalami kehadirannya pada makom yang tinggi kan. Itu kan toriko itu kan komitmen kita bahwa hal yang paling penting itu adalah mengalami kehadirannya pada makom yang tinggi. Kita masuklah tareko itu kan. Tapi itu kamu harus belajar. Masuk tarekat kok, ya saya manut guru. Iya itu nanti mungkin administrasi. Tapi itu rasa kesayaan tuh nggak bisa manut guru. Itu wilayah privat. Jangan sampai harus belajar, harus belajar. Nggak boleh ikut-ikutan. Nggak boleh ikut-ikutan. Atur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sar. Terima kasih teman-teman. Insya Allah kita masih ada PBB besok ya. Tunggu aja informasi dan pengumuman dari grup. Bagi teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan ataupun ada materi yang pengen dibahas, silakan ya. Chat di grup atau di ini ya, YouTube Evolusi Jiwa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.